puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali jumpa dengan pemirsa dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saya Pastor Agustiawan Silaban. Saat ini sudah ditemani oleh narasumber kita, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya. Kita sapa dulu dengan Bapak Pendeta Stefanus Girso. Iya, apa kabar Pak Pendeta? Baik. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Makasih Pak sudah bersedia di tempat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi pemirsa semua. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Bapak Pendeta Girson ini tepatnya PDP Girson, Stefanus Girson. Beliau adalah pimpinan Gereja Betel Indonesia, GBI Impact yang ada di kota Pangkal Pinang. Nah, sebelum beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari saya ngajak kita semua boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai dengan sore hari ini, di mana atas seizin Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan sampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Girson. Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan seluruh panca indera kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan kami dengarkan Tuhan, dan kami siap untuk belajar melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sore hari ini temanya ialah karakter dibentuk dari keluarga. Saya ulang kembali, karakter dibentuk dari keluarga. Mari bersama dengan saya, kita akan membuka kitab kita. Ya, kita akan membacanya. Ya. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Ya. Saya ulang ya, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 12. Ya. Ayat 12, 17 hingga 19. Ya, begini bunyi firman Tuhan, saya akan bacakannya. Ya, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawanya jubah itu padanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban 9 tahunan, ya, oke. Ayat 20 katakan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Ya, selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung. Ya, bersyukur hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Agus. Ya, temanya hari ini karakter dibentuk dari keluarga. Ya. Jadi lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah keluarga. Ya. Jadi peristiwa pertama yang terjadi di muka bumi ini bukan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah peristiwa pernikahan. Ya. Mengapa peristiwa pernikahan? Karena keluarga itu sangat penting. Ya, di dalam keluarga itulah kita membentuk karakter-karakter supaya ketika keluar nanti karakter itu menjadi karakter yang luar biasa. Amin. Jadi Tuhan menginginkan sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Ya, jadi dari keluarga itulah nanti terbentuk keturunan-keturunan ilahi yang luar biasa. Amin. Ya, keluarga ada untuk melakukan misi Allah. Ya. Apa misinya Tuhan? Misi Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Itu adalah prinsip salib yang ditanamkan oleh Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi pusat pembentukan karakter itu ada di dalam keluarga. Ya, pusat pembentukan karakter ada di dalam keluarga dan pusat pembentukan rohani pun ada di dalam keluarga. Ya, amin. Ya, jadi keluarga itu sangat penting bagi generasi selanjutnya. Ya, dan di dalam Maleakhi 2 ayat 15 juga disampaikan bahwa
keturunan-keturunan ilahi. Jadi generasi kita nanti akan melahirkan generasi-generasi ilahi. Ya. Di mana generasi itu nanti akan tumbuh orang-orang yang luar biasa yang takut akan Tuhan. Amin. Ya. Jadi ada contoh juga yang perlu kita lihat dari Alkitab yang kita pelajari selama ini, yaitu contoh keluarga Nuh. Ya. Keluarga Nuh itu keluarga yang luar biasa. Ya. 8 keluarganya ini menjadi generasi baru. Ya. Kenapa saya katakan generasi baru? Karena generasi sebelumnya itu mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka melakukan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Makanya dijadikanlah generasi baru, yaitu apa? Generasi baru di generasi Nuh. Selain generasi Nuh juga ada generasi yang lain. Jadi keluarga-keluarga yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu keluarga Abraham. Ya. Makanya Tuhan mengatakan kepada Abraham, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi, ya. Dan Tuhan mengatakan, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan menginginkan generasi-generasi selanjutnya. Generasi Abraham, Ishak dan Yakub sampai generasi keempat Yusuf. Generasi itulah yang meneruskan perjuangan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, keluarga, jadi apa yang kita alami dan lakukan di dalam keluarga kita, itu nanti akan menjadi pola ketika kita keluar. Ya. Jadi kebiasaan atau habit itu akan membentuk watak kita. Ya. Ya, akan membentuk karakter kita. Ketika kita menjadi orang yang pemarah, ya, marah boleh. Ya. Ya Pak ya. Betul. Marah boleh, Boleh. tapi tidak boleh menjadi orang pemarah. Betul. Nah, marah dengan pemarah beda. Beda. Ya, kalau pemarah itu kejahatan dalam hati kita itu yang kita keluarkan. Kalau kita marah itu kita menasehati. Ya. Ya, jadi jangan sampai habit itu yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang baik, yang buruk itu nanti ketika kita sudah di dalam keluarga kita, itu yang akan kita bawa keluar. Ya. Jadi di dalam keluarga kita tuh perlu adanya hati ketulusan. Charity begin ya at home. Ya. Amin. Yaitu ketulusan hati. Ya. Di dalam keluarga tuh perlu ada care, ya, saling peduli, ya. Di dalam keluarga itu juga saling menolong satu dengan yang lain, ya. Jadi jangan sibuk dengan diri sendiri. Itu perlu kita menolong. Contoh kan di dalam keluarga kita dulu. Ya. Ketika di dalam keluarga kita saling menolong, saling peduli, itu akan dibawa keluar. Amin. Keluar. Di dalam keluarga kita juga perlu adanya kasih sayang, Ya. ya. Kasih sayang, support, ya. Kita walaupun kita punya keluarga banyak, ya, punya harta banyak, punya kekayaan banyak, itu tidak menjamin bahwa kita itu menjadi anak-anak keturunan ilahi yang luar biasa. Ya. Ya. Tuhan tidak menyuruh kita untuk kita menjadi kaya, untuk menjadi hebat, tapi Tuhan menginginkan keturunan kita nanti adalah keturunan ilahi, Amin. keturunan yang luar biasa, ya, keturunan yang mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Ya. Jadi ada pernyataan seperti ini Pak Agus, ya. Ini yang perlu kita pelajari juga. Pernyataan ini sangat luar biasa. Ketika saya membacanya, ketika saya merenungkannya, kata-kata ini sangat luar biasa di dalam keluarga, ya. Kata-katanya seperti ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Ya. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Ya. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, ia belajar rendah diri. Ya. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Ya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Amin. Yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai orang lain. Ya. Jadi kebiasaan yang ada di dalam keluarga kita itu yang harus kita terapkan, ya. Yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ya. Apalagi kita ini adalah pemimpin-pemimpin, ya. Pemimpin-pemimpin rohani, leader-leader itu perlu menjadi contoh
ya, menjadi contoh bagi karyawannya, bagi contoh bagi keluarganya. Mungkin kita bukan pemimpin rohani, kita bukan pemimpin, tapi kita pemimpin di dalam keluarga kita. Amin. Ya, kita pemimpin dalam keluarga kita. Siapa keluarga kita? Istri kita, ya, anak kita, mungkin anaknya 2, anak 3, anaknya 10, ya. Kita pemimpin di situ, gitu, ya. Kita lihat di dalam ayat Alkitab, Pak Pendeta Agus. Ya. Pak Agus boleh baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Oke. Efesus 6 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Amin. Didiklah mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita boleh marah, tapi kita tidak boleh menjadi pemarah. Ya. Jangan sampai anak kita nanti dendam sama kita. Jangan sampai keluarga kita dendam sama kita, benci sama kita. Ya. Jadi ini dalam keluarga itu, ketika anak-anak kita masih kecil, ya pasti kita dianggap paling hebat oleh anak kita, ya. Oh, ayah saya itu seperti Superman. Ya. Ayah saya itu seperti superhero. Ya, ibu saya seperti malaikat. Ya. Tetapi ketika kita didik dia tidak baik, nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan bisa menilai, oh, orang tua saya seperti penjahat. Orang tua saya seperti setan. Ya. Jadi mungkin waktu masih kecil dia menerima apa yang kita sampaikan dengan kekerasan, dengan cara kita yang mendidik dia tidak dengan baik. Tapi ketika dia dewasa, dia sudah bisa memilih. Ya. Ada contoh dalam keluarga. Ya. Dalam Alkitab juga ada contoh, Pak Pendeta Agus. Yaitu anak-anaknya Imam Eli. Ya. Anak Imam Eli itu tidak dididik dengan baik, tidak dididik dengan benar. Ya. Dibiarkan begitu aja. Akhirnya apa? Hofni dan Pinehas melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Mereka tidak menghargai Tuhan. Ya. Dan mereka tidak menghargai orang lain. Nah, ini bahayanya nanti ketika anak-anak kita, keluarga kita tidak mendapat pendidikan yang baik di dalam keluarga, ya, tidak dapat mencontoh apa yang ada di dalam keluarga. Nah, ini nanti akan berbahaya bagi mereka, bagi generasi yang selanjutnya, bagi generasi kedepannya. Ya. Tapi juga di tengah situasi yang tidak baik itu, di tengah situasi yang kurang bagus, tapi ada seorang anak yang luar biasa, yaitu Samuel, ya kan? Nah, Samuel itu anak rohaninya. Ini anak rohaninya Imam Eli, kan? Ya. Sedangkan Hofni dan Pinehas itu anak kandungnya Imam Eli. Nah, mengapa Samuel bisa menjadi anak yang luar biasa? Hofni dan Pinehas bisa menjadi anak yang dursila, sesuai Alkitab dikatakan dursila, gitu loh. Ya. Jadi Samuel itu tadi dikatakan ayat 19 itu, setiap tahun ibunya itu datang membuat baju efod. Ya. Otomatis ketika ibunya datang itu otomatis ibunya pasti menyampaikan pesan-pesan, ya kan? Tapi pasti menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Nak, walaupun kamu tinggal di lingkungan pastori gereja, walaupun kamu di tengah-tengah orang keluarga yang tidak takut akan Tuhan, tapi kamu tetap harus taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kamu sudah dinasarkan untuk melayani Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita melihat karakter baik, karakter bagus dari Samuel, gitu loh. Ya, Samuel takut akan Tuhan. Ya, Samuel mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ya, bahkan dia melayani Tuhan. Ya, dia berbeda dengan Hofni dan Pinehas, walaupun satu tempat. Ya, jadi lingkungan, di mana lingkungan kita tidak baik sekalipun, lingkungan kita jahat sekalipun, kalau kita dapat pendidikan yang baik di rumah kita, kita akan mampu menghadapi situasi-situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Amin. Itu, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi Samuel itu memiliki pribadi yang berintegritas, ya, memiliki pribadi yang integritas, jujur, ya, tidak merugikan orang lain. Lihat dalam 1 Samuel 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Ya, pemirsa. Ya,
Nanti kita akan lanjut kembali. Saat ini kita akan rehat. Jangan kemana-mana. Tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus memberkati. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih pemirsa, masih tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Tadi Pak Gerson sudah memaparkan begitu lugas, begitu jelas sekali. Namun ada yang terpotong tadi pemirsa karena ada jeda tadi. Ya Pak Gerson, silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Agus. Jadi ada tadi contoh yang baik dari Samuel itu, ya. Jadi walaupun Samuel itu di tengah-tengah keluarga yang tidak baik, dia tinggal di gereja, tinggal di pastori bersama orang tua rohaninya. Tapi dia mendapat pendidikan sebelum dia ke situ, dan setiap tahunnya dia dapat pendidikan yang baik dari orang tuanya, ya dari ibunya secara khusus gitu loh. Ya, ibunya sudah menanamkan hal-hal yang baik, contoh-contoh yang baik kepada Samuel, supaya Samuel tidak terpengaruh dengan lingkungannya gitu. Jadi Samuel ini memiliki integritas yang luar biasa. Ya, di dalam Samuel pasal 12 ayat 3 sampai 4 nanti bisa dibaca di rumah, ya. Itu sangat luar biasa. Samuel itu dikatakan, ketika saya merugikan orang lain, ya, saya akan mengganti. Ketika saya merugikan orang lain, apa yang saya rugikan buat orang lain, ya. Jadi dia memiliki integritas yang luar biasa, ya. Itu yang terkadang ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya kepada Tuhan, ya. Ketika kita tidak mendapat pendidikan, tidak mendapat teladan yang baik di rumah kita, di luar nanti kita akan menjadi orang yang tidak mampu melawan situasi yang ada di sekitar kita. Kita bisa terpengaruh, ya. Apalagi zaman sekarang, Pak Pendeta Agus, ya, zamannya media sosial, ya.
Zaman media sosial ini, di rumah pun anak-anak bisa jadi orang yang dursila, bisa menjadi orang yang bisa melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Ya, di media sosial dia bisa ini. Tapi ketika dia mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya, contoh yang baik dari orang tuanya, kasih sayang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada care dari orang tua, adanya orang tua saling menolong, orang tuanya ada dorongan, ada cinta kasih, ya, ada support dari orang tuanya. Ketika dia mendapatkan semua itu yang ada di dalam rumahnya, dia keluar pun dia sudah tidak takut lagi. Amin. Ya. Kita sebagai orang tua pun ketika anak kita sudah keluar dari rumah, kita tidak takut. Gitu. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya, kita sudah mendidik dia dengan benar, gitu loh. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Pola-pola inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak Tuhan secara khusus, ya, Pak Agus, ya. Pola-pola ini kenapa banyak anak-anak Tuhan, ya, banyak orang-orang anak-anak muda itu terpengaruh dengan lingkungannya, ya. Pola itulah yang dibawa, gitu loh, ya. Ketika dia di rumahnya dia dimaki-maki, ya, dia menjadi orang yang bejat di luarnya nanti. Ya. Ketika dia di rumah dia dimarah-marah, ya, dia akan menjadi orang pemarah. Ya. Ketika dia di rumah tidak dihargai, nanti di luar dia tidak akan menghargai orang lain, gitu loh, ya. Nah, jadi perlu kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, perlu kita mengajarkan, mendidik keluarga kita secara khusus, ya, supaya mereka mendapat kasih sayang, supaya mereka mendapat hal yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, ya, di rumah harus dikasih nilai-nilai kekeluargaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Pak Pendeta Gerson. Nah, Pak Pendeta Gerson, nah pertanyaan gini Pak, satu saja Pak. Ya, di rumah kita sudah menjaga anak, memberikan nilai, keteladan yang baik. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada anggota keluarga yang kecolongan? Dalam arti gini Pak, keluarganya baik, komunitasnya tidak baik. Jadi anak itu tidak baik. Ini kesalahan di mana? Apakah pola asuh atau anak itu yang kurang taat? Oke, Pak Pendeta Agus, Ya. mungkin ini keteladanan yang terutama, ya. Ya, baik, itu tolak ukurnya seperti apa, gitu kan? Gitu. Contoh, Imam Eli aja dia imam loh itu, seorang imam yang luar pendeta biasa. kalau sekarang. Ya, kalau sekarang itu pendeta itu orang yang luar biasa. Gitu, ya. Anaknya bisa jadi dursila seperti itu. Bisa, brengsek Pak, bahasa bisa jadi sekarang. brengsek gitu, bisa jadi orang bejat. Iya. Nah, kenapa itu? Iya. Di Alkitab kan sudah disampaikan, kurangnya dapat didikan. Ya. Iya. Mungkin di mata orang lain baik. Gitu. Nah, di mata anaknya ini, apakah orang tuanya sudah menjadi teladan? Gitu. Jadi orang tua itu harus jadi teladan, ya, harus jujur kepada anaknya, ya, bukan kepada orang lain, kepada anaknya dulu, gitu loh, kepada keluarganya, ya, harus tekun, ya, harus mengayomi, harus ada cinta kasih di situ, gitu loh, ya. Di dalam keluarga juga harus ada mesbah doa, Pak. Amin. Nah, ini yang paling penting, Pak. Di dalam keluarga itu harus ada mesbah doa, ya. Ada keluarga tuh saling berkumpul bersama, berdoa bersama, mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika dalam sebuah keluarga itu kepala keluarga mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, ya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Amin. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita. Ya. Tapi ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita bergandengan tangan, bersama-sama bergandengan tangan, satu keluarga berdoa. Ya. Kan ada lagunya kan? Bersama keluargaku melayani Tuhan. Cakep. Bersama keluarga kita melayani Tuhan. Ya. Kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti kita berdiri di mimbar. Bukan berarti kita mimpin pujian. Ya. Melayani Tuhan bukan berarti kita dikenal orang di mana-mana. Melayani Tuhan, yang terutama kita saling melayani satu dengan yang lain. Anak melayani orang tuanya, orang tua melayani anak, melayani istri, melayani keluarga, saling melayani satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Keteladanan dari rumah terlebih dahulu. Ya, saudara. Mungkin ada di antara pemirsa, ya, nanti segmen ini Mimbar Agama Kristen ini akan berakhir. Mungkin ada di antara kita ingin berkonsultasi atau konseling pada hambanya Bapak Pendeta Gerson. Mungkin WA, chat WA di nomor berapa Pak? Mohon sebutkan Pak.
Oke, kalau ada yang mau pelayanan, konseling apa? Ya. Dihubungi nomor 0822 8077 1508. Ulang sekali lagi, Pak. 0822 Ya. 8077 1508. Oke, catat pemirsa ya, sehingga saudara akan mendapatkan pesan lebih baik lagi dari kebenaran firman Tuhan dari tentang keluarga ini. Ya, pemirsa, kita akan berdoa seperti yang disampaikan oleh Pak Gerson tadi, bahwa dengan berdoalah saudara, dengan berdoa maka Tuhan yang akan menolong kita. Karena andalan saudara dan saya bukan manusia, tetapi Tuhan. Manusia terbatas untuk menolong kita, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong saya dan saudara. Karena itu kita berdoa, nanti hambanya Bapak Pendeta Gerson akan pimpin kita dalam doa. Silakan, Pak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Di dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, Tuhan, Tuhan Yesus. berkati seluruh pemirsa yang ada saat ini Tuhan, yang menonton, yang melihat nih Tuhan, yang mendengar Tuhan, berkati. Amin. Supaya kami orang tua, kami pemimpin-pemimpin rohani, Ya, ya, Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga kami. Supaya apa? Supaya kami melahirkan generasi-generasi ilahi, Amin. generasi-generasi yang luar biasa, Amin, generasi-generasi yang diberkati, Yes. generasi-generasi yang cinta Tuhan, yang mengasihi Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita angkat dua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan idaman di Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, pemirsa sekalian, ya, Mimbar Agama Kristen berakhir pada sore hari ini. Kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Saya Pastor Agustiawan Silaban, mohon undur diri. Pendeta Stefanus Gerson. Iya, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan berkati. Shalom. Salam.